Secara strategis berlokasi di pesisir, Semarang pernah menjadi pelabuhan besar selama zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kini, Semarang masih memiliki peran yang besar di Indonesia. Sebagai kota terbesar kelima di Indonesia, Semarang memiliki wilayah seluas 374 km persegi dan menjadi rumah untuk kurang lebih 2 juta penduduk. Hingga saat ini, perdagangan dan kawasan industri masih memberikan kontribusi besar untuk perkembangan ekonomi kota Semarang. Pada tahun 1990-an, abrasi yang terjadi mulai mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan akibat abrasi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mencapai 300 hektar. Kualitas air yang terus menurun akibat pencemaran menjadikan tambak tidak lagi produktif dan ditinggalkan. Sejak tahun 2001, upaya pemulihan ekosistem mangrove telah dimulai. Dan sejak tahun 2009, mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan untuk mengurangi abrasi di pesisir kota Semarang. Tuh, belum ada mangrove juga sering abrasi juga, penghasilan dari tambak juga kurang. Ya dulu kan ada rob, banyak anak-anak sekolah juga mau sekolah agak susah, soalnya di jalan-jalan sini kan kena rob semua, terutama itu tempat ibadah masjid juga kena rob juga. Di lingkungan kami itu sering banjir. Ya banjir dari atas juga banjir dari laut rob. Kalau banjir dari itu atas, kadang sampai ekonomi itu istilahnya tidak ada kegiatan sama sekali, kan jalannya banyak lumpurnya itu, latri istilahnya, latri itu sampai segini 50 sentinan ya kalau segini ya Mas. Ya, itu terus akhirnya anak-anak sekolah tidak bisa berangkat sekolah pada libur gitu. Adanya fenomena perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut meningkatkan potensi abrasi dan mengancam kehidupan di pesisir. Keberadaan tambak dan keberlangsungan penghidupan masyarakat banyak bergantung pada keberadaan mangrove. Jika vegetasi mangrove saat ini hilang dan tidak ditambah sampai dengan jumlah ideal, maka kerusakan dan potensi bencana akibat dampak perubahan iklim tidak hanya akan mengancam aktivitas mata pencaharian penduduk, namun juga akan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Pada awalnya masyarakat Tegurejo kurang begitu peduli ya terhadap pengelolaan mangrove di sana, karena mereka belum tahu manfaat mangrove gitu. Setelah kemudian kita coba lakukan pendampingan, alhamdulillah mereka cukup responsif dan mau mengelola secara berkelanjutan seperti itu. Kendala yang dihadapi di masyarakat ketika memberikan penyadaran terhadap masyarakat, tentu saja kendalanya adalah income generating. Pendapatan itu menjadi kendala, karena selama ini upaya-upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak itu selalu bertentangan dengan usaha konservasi pesisir. Karena kita tahu di pesisir kota Semarang kita mengalami abrasi, kemudian ada juga kenaikan muka air laut. Dan kedua hal tersebut diperparah dengan tingkat land subsidence di Semarang. Sehingga kalau kita tidak mitigasi mulai dari saat ini, kita khawatir dalam beberapa tahun ke depan semua wilayah di pesisir akan terendam dengan banjir. Nah, makanya dengan program MRED ini, di satu sisi kita meningkatkan pendapatan masyarakat, di sisi lain kita konservasi lingkungan untuk mereduksi dampak dari bencana tersebut. Dengan program MRED ini diharapkan berbeda dengan program yang lain seperti itu. Karena kita coba menggali satu kesatuan antara lingkungan, ekonomi dan sosial. Di sana penting ya ketika kita berbicara soal lingkungan, karena lingkungan ini akan mendukung ekosistem yang ada di sekitarnya. Masyarakat tentunya akan sangat beruntung ketika ekosistemnya bagus. Seperti masyarakat Tapak, mereka akan mendapatkan udang secara langsung. Nah, selain dari sisi direct tadi, masyarakat juga bisa mengembangkan ini menjadi sebuah kawasan wisata, kawasan pendidikan lingkungan seperti itu. Nah, ini sedang kita kembangkan ke arah sana. Mercy Corps Indonesia melalui program MRED dan jejaring kota-kota Asia terhadap perubahan iklim atau ACERN bekerja sama dengan Yayasan Bintari, Universitas Negeri Semarang, dan pemerintah Kota Semarang untuk menyusun rencana bisnis dan melakukan percontohan usaha yang berkelanjutan di kawasan pesisir Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk memulihkan ekosistem mangrove, mengurangi resiko bencana, serta membangun kesadaran akan pentingnya aksi adaptasi perubahan iklim dan bencana secara luas.
Adanya usaha berkelanjutan yang berhasil diharapkan dapat memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat dalam melakukan pemulihan dan perawatan hutan mangrove di wilayah mereka. Usaha berkelanjutan yang dikembangkan melalui MRET adalah ekowisata dan kerupuk ikan. Ekowisata yang dikelola oleh Pokdar Wisbina Tapak Lestari bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendidikan lingkungan akan pentingnya keberlangsungan ekosistem mangrove, dan upaya konservasi hutan mangrove. Berdasarkan hasil kajian tim MRET, kerupuk ikan merupakan jenis usaha yang bahan bakunya mudah didapat dan tidak tergantung musim, tahan lama, menguntungkan dan terjangkau untuk semua kalangan pembeli. Usaha kerupuk ikan tidak hanya menambah penghasilan masyarakat, namun juga memunculkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove untuk menunjang produktivitas perikanan. Kita jadi pinter bikin kerupuk, lebih pinter. Tadinya kan cuma kerupuk udang yang kita kenal, sekarang ada kerupuk dari ikan bandeng, dari kulit bandeng juga kita manfaatkan, terus durinya juga kita manfaatkan juga, tidak ada yang terbuang istilahnya. Alhamdulillah bisa untuk tambah-tambah ekonomi lah. Yang dulunya kita cuma bapak aja, sekarang ibu-ibunya sudah pinter-pinter cari tambahan. Tapi setelah adanya mangrove ini penanaman dah bisa menahan tanggul tambak. Sering ada air besar di sini, makanya untuk ibu-ibu berinisiatif membuat kerupuk tujuan daripada waktu itu bandeng kan murah. Terus ada MRET itu udah buat kerupuk bandeng aja Bu. Terus pada kerupuk dulunya saya pertama jual saya paling mahal itu 10.000, sekarang sampai 30.000 gitu. Jadi Miolan tuh bermitra sama masyarakat untuk membantu pemasaran masyarakat. Jadi masyarakat itu kan punya produk kerupuk. Nah, mereka tuh susah untuk memasarkan. Jadi Miolan itu mencoba untuk membantu memasarkan secara online. Untuk yang pertama, untuk Miolan sendiri ya, mungkin dari segi keuntungan, jadi kita bisa mengkombinasi produk yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian kita pasarkan dan kita dapat untungnya. Untuk masyarakat sendiri mungkin mereka dapat menjual kepada kami dengan harga yang lebih tinggi daripada mereka jual di pasaran biasa. Seperti itu. Tapi pasarnya sebenarnya sudah ada dan minat terhadap kerupuk ini tuh banyak, potensinya besar karena ini kan bisa jadi cemilan ya Mas, cemilan khas di Semarang sendiri gitu. Pertama, MRET ini memiliki langkah-langkah atau visi yang sejalan dengan maksud kami, yaitu dia memulai dengan melakukan analisa peluang usaha itu, kemudian memberikan masukan pilihan-pilihan alternatif dan termasuk pilihan aspek-aspek kepada pasar. Seringkali masyarakat itu hanya bersemangat untuk menjual tetapi lupa mengenai aspek-aspek penting di dalam penjualan, yaitu strategi pemasaran, pengemasan produk dan yang lain-lain, dan ini MRET sudah masuk ke dalam aspek-aspek yang ada lemah di masyarakat itu. Usaha kerupuk ikan tersebut saat ini diuji cobakan di 4 kelurahan yaitu Mangunharjo, Mangkangwetan, Tugurejo, serta Karanganyar. Banyak pihak yang telah berkontribusi untuk kegiatan ini, seperti pemerintah Kota Semarang melalui Bapeda Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, kalangan akademisi seperti LP2M UNES dan FPIK Undip, serta pelaku bisnis di tingkat lokal seperti CV Miolan. Dengan keterbatasan pendanaan dari program, pemerintah Kota Semarang tengah mengupayakan untuk melanjutkan konservasi mangrove melalui ekowisata dan usaha kerupuk ikan yang telah dilakukan agar terus bisa dilakukan masyarakat secara mandiri, sehingga nantinya manfaat dari aktivitas ekonomi yang dijalankan sebanding dengan upaya pemulihan dan pemeliharaan ekosistem mangrove. Yang ekoturism atau yang mangrove kan hanya di Tapak ya, walaupun di tempat lain ada namun kami belum menyentuhnya, dan dia sudah memperlihatkan sudah booming ya istilahnya, sudah mau menunjukkan kreativitasnya. Saya yakin sekali, dan ini tugas kami memang lebih intens dari mereka bagaimana mempromosikannya. Efek dari ekoturism yang diberikan kepada suatu daerah, dan tentunya daerah ini daerah wisata ya Mas. Di antaranya adalah adanya konservasi alam, kemudian pendapatan masyarakat meningkat, juga adanya edukasi bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung di sana.
adanya pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan itu ada peningkatan hasil perekonomian masyarakat yang ada di daerah pesisir. Gitu. Jadi sebelum kita implementasikan intervensi di pilot project Emret ini, kita melakukan baseline survei untuk pendapatan mereka. Dari situ kita ketahui bahwa produksi kerupuk ikan masyarakat sebelum masa intervensi rata-rata per bulannya 140 kilo. Setelah program berjalan selama 1 tahun, rata-rata produksi kerupuk ikan mereka per bulannya sekitar 1.300 kg. Jadi pada masa awal sebelum intervensi pilot project dilakukan, kita melakukan survei pendapatan kelompok. Dari sana kita ketahui pendapatan bersih kelompok dalam hal kerupuk ikan ini sekitar 1.600.000. Setelah kita intervensi, kemudian kita berikan treatment ke kelompok, kemudian kita ukur lagi pendapatan mereka. Sekarang mereka mempunyai pendapatan 8.751.000. Kalau lingkungan baik, otomatis ikannya kan berkembang biaknya bagus. Terus kalau ikannya bagus kan kita otomatis bahan bakunya kita tidak susah carinya, bagus juga. Terus penghasilan kita bisa tambah banyak.